Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita tentang Teluh, seorang pemuda yang dikuasai hawa setan, melakukan segala cara untuk memenuhi kepuasan dirinya. Tumbal Nyai Roro. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pria berjas hitam memandang Nahlah dari bawah sampai atas. "Hura Nahlah?" tanya pria itu. "Iya pak," jawabnya sembari menunduk. "Saya Kalel," ucapnya sambil menyodorkan tangannya pada Nahlah. Nahlah menyambutnya sembari tersenyum. "Ini meja kamu. Kamu akan menjadi sekretaris supervisor di sini." Nahlah terbeliak saat mendengar ia ditempatkan di kursi sekretaris supervisor. "Terima kasih pak." "Panggil saya Karel. Saya masih muda dan saya tidak suka dipanggil pak." Setelah itu Kalel pergi meninggalkan Nahlah. Nahlah mengerutkan dahinya. "Terserahlah." Setelah itu ia duduk di kursinya. Tidak jauh dari mejanya terdapat meja lain yang memiliki pembatas sebahu. Meja atasannya yang menduduki tempat sebagai supervisor. "Selamat pagi Nahlah." Suara bariton itu menyita perhatian Nahlah dari aktivitasnya yang sedang merevisi berkas yang diberikan Kalel tadi. Ia menoleh ke arah sumber suara. Pria bertubuh tegap dengan jas abu bersender di pembatas meja atasannya. Pria itu tersenyum ke arahnya, lalu menghampiri mejanya. "Kenalin, aku Kosim, supervisor di sini," ucapnya menyodorkan tangannya. Nahlah berdiri dan menyambut tangan Kosim. "Hura Nahlah." Pria itu tersenyum lalu melepaskan tangannya. "Sudah tahu." Ia berjalan menuju mejanya. Nahlah kembali tersenyum lalu kembali duduk. "Selamat bekerja ya Nahlah," ujar Kosim tanpa melihat ke arah Nahlah. "Iya pak, terima kasih," jawab Nahlah sembari tersenyum, namun pria itu sudah tidak lagi menghiraukannya. Nahlah mengerutkan dahinya. Tadi masih hangat, kenapa tiba-tiba dingin? Cepat banget berubahnya. Batinnya, ia hanya mengedikkan alisnya. Setelah itu ia kembali fokus pada pekerjaannya. "Ini, tolong antar ke karyawan." Kosim menyerahkan sebuah dokumen pada Nahlah. Nahlah mengangguk lantas tersenyum. Kosim tersenyum kecut, setelah itu ia pergi. Nahlah merasakan keanehan pada sikap Kosim. Saat kenalan tadi dia seperti orang yang ramah dan hangat, tapi perubahan sikapnya berbanding terbalik dengan sikap sebelumnya dalam hitungan detik saja. Nahlah menautkan alisnya, namun ia tidak mau ambil pusing dan segera mengerjakan tugasnya. Nahlah berjalan menyusuri ruang kerja karyawan. Di tangannya mendekap sebuah dokumen. Ia mencari seseorang. Alia, perempuan yang dicari Nahlah. Nahlah merasa aneh karena sepanjang jalannya ia tidak mendapati seorang pun menyapanya, walau hanya sekedar senyuman. Semua orang nampak serius pada pekerjaannya dengan raut wajah yang datar. Nahlah menelan ludahnya sambil melanjutkan langkahnya. "Permisi mbak." Nahlah berdiri di samping meja pojok belakang. Gadis berambut pirang di bagian ujung itu menoleh, seperti orang-orang yang ada di sana. Tatapannya datar, tanpa binar. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan matanya begitu kalem. Nahlah kembali menelan ludahnya. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Ia tertegun sesaat, sampai sebuah tepukan di bahunya membuyarkannya. "Hai, sedang apa?" tanya pria berkemeja biru pada Nahlah. Nahlah kaget lantas menoleh. Pria itu mengangkat kedua alisnya. "Kenapa bengong di sini?" Nahlah melirik sekeliling. Ia masih berdiri di ambang pintu ruang kerja karyawan. "Tunggu,
bukannya tadi aku sudah masuk dan sudah sampai ke belakang ya? Tapi kenapa aku masih di sini? Batinnya. Pria di depannya menjentikan jarinya di depan wajah Nahlah. Hai, ditanya malah bengong. Iya, saya mau ngasih ini ke Alia. Di mana mejanya ya? Pria berbaju biru itu mengenyeritkan alisnya. Mejanya di pojok belakang, tapi orangnya lagi mangkir. Mangkir? Pria itu mengangguk. Nahlah mengerutkan dahinya. Perasaan tadi di daftar kehadiran namanya ada deh, tapi kok... Nahlah makin merasa aneh. Pria di depannya mengangkat sebelah alisnya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ini tolong berikan pada siapa saja yang bisa mengerjakan ini. Ucapnya menyerahkan dokumen yang ia bawa. Kalau sudah selesai, tolong antar ke ruangan saya ya. Setelah itu dia pergi. Pria itu kembali mengerutkan dahinya, heran. Ada apa dengan cewek itu? Setelah itu ia masuk ke dalam ruang kerja karyawan. Di ruangan supervisor, Nahlah masih bingung dengan kejadian tadi. Ia termenung di mejanya sampai tidak menghiraukan handphonenya berdering. Qasim mulai geram karena terganggu dengan ponsel Nahlah. Ia tidak bisa fokus bekerja. Ia menggertakkan giginya. Setelah itu ia meraih ballpoint-nya, lantas melemparkannya pada Nahlah. Nahlah tersentak kaget saat ballpoint itu mendarat di bahunya dan terjatuh ke lantai. Ia menoleh. Qasim memberi kode agar mendiamkan ponselnya. Maaf pak, ujarnya seraya menjawab panggilan. Setelah itu ia meraih pulpen di lantai dan mengembalikannya ke meja atasannya. Maaf pak, saya jawab telepon dulu. Qasim kembali tersenyum kecut. Setelah itu Nahlah keluar dari ruangannya untuk menjawab telepon. Saat Nahlah keluar, hawa ruangan berubah menjadi sangat dingin. Qasim yang menyadari itu lantas meraih remote AC, mengecek suhu. Suhu AC normal, tapi kenapa hawa di sini begitu dingin? Batinnya. Pandangannya menyapu ruangan itu. Seketika bulu kuduknya meremang. Ia merasa ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Ia lantas menoleh. Tidak ada apapun di sana. Saat ia berbalik, tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang perempuan. Berbaju hitam dengan bawahan krem. Rambutnya lurus sesiku dengan bercak pirang di ujungnya. Perempuan itu berdiri membelakanginya. Qasim menelan salivanya. Ia berdiri dan menghampiri perempuan itu. Untuk kesekian kalinya Qasim menekuk ludahnya. Perlahan ia mendekati perempuan itu. Saat ia hampir sampai, kepala perempuan itu berputar 180 derajat ke arahnya. Qasim tersentak kaget, matanya terbelalak. Wajah perempuan itu pucat pasi, bibirnya kering dan terlihat pecah. Bola matanya berwarna hitam pekat tanpa bola mata putih. Tatapannya pada Qasim menunjukkan dendam dan kebencian yang amat besar. Qasim mundur sampai menabrak mejanya. Keringat dingin perlahan menetes di pelipisnya. Berkali-kali ia menelan salivanya. Kini wajah Qasim ikut pucat saat perempuan itu bergerak ke arahnya. Sekejap mata, wajah perempuan itu sudah berada tepat di hadapannya. Bau busuk menyeruak masuk ke dalam rongga penciuman Qasim. Saat perempuan itu menyeringai sampai bibirnya robek. Cairan kental berwarna merah menetes dari sela-sela bibirnya. Qasim memejamkan matanya saat sosok itu mulai mengendus wajahnya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia terlalu takut untuk saat ini. Sampai saat ia merasakan ada yang menyentuh lengannya dan menggoyang-goyangkan. Pak Qasim. Suara itu berhasil membuat Qasim membuka matanya. Kini di hadapannya bukan lagi sosok perempuan mengerikan, melainkan sosok Nahlah yang sedang mengibaskan tangannya ke wajah Qasim. Pak Qasim, ngapain tidur di lantai? Lantas Qasim tersadar dan segera bangkit. Ia berbaring di depan mejanya. Suhu di ruangan itu sudah kembali normal. Qasim kembali ke tempat duduknya, lalu meraih tisu di mejanya untuk mengelap keringatnya. Ia tidak menghiraukan Nahlah yang kebingungan melihatnya.
Nahla yang merasa tidak dihiraukan juga kembali ke mejanya, menatap wajah Qasim yang masih pucat dan berkeringat. Ada apa dengannya? Apa dia habis melihat hantu? Nahla membatin. Nahla meraih saklar lampu untuk menyalakan lampu kamarnya. Ia tiba di kosannya setelah maghrib. Karena di perjalanan pulang, ia mampir untuk sholat maghrib di masjid. Ia menghela nafas kasar lalu melemparkan tasnya ke ranjang. Ia berganti baju dan masuk ke kamar mandi untuk menyegarkan dirinya. Selang beberapa menit ia kembali keluar dengan handuk yang melingkar di tubuhnya. Namun ada yang aneh. Saat ia membuka pintu kamar mandi, ia kembali menyalakan lampu kamarnya. Padahal tadi saat ia baru masuk ke dalam, kosannya itu sudah menyala. Dan lampu di kamarnya masih menyala saat ia masuk ke kamar mandi. Nahla tidak menyadari itu. Ia malah serius menuju lemarinya dan mengenakan pakaiannya. Setelah itu kembali pada laptopnya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di kediaman Qasim Al-Imran. Ada apa bang? Tanya Arif. Qasim yang terlihat duduk melamun di teras rumah sambil menatap halaman tidak menggubris pertanyaan Arif. Arif menautkan alisnya lalu melangkah menghampiri Qasim yang masih terdiam membelakanginya. Baru beberapa langkah tiba-tiba Qasim muncul di ambang pintu. "Hai, mau kemana?" tanya Qasim pada Arif. Arif kaget saat melihat Qasim. Ia kembali menoleh ke arah tempat Qasim pertama duduk. Matanya terbelalak. Qasim yang duduk sudah tidak ada. Dan sekarang Qasim yang baru keluar dari rumah menghampirinya. "Kenapa sih?" tanya Qasim heran. Bukannya tadi abang duduk di sana?" ucap Arif terbata sembari menunjuk ujung teras yang ditempati sosok Qasim tadi. "Jangan ngada-ngada, abang baru selesai pakai baju. Dan kamu juga tahu kalau abang tadi di kamar mandi bukan?" ujar Qasim menatap sekeliling. Tapi Arif serius. Arif lihat abang duduk di sini." Tiba-tiba bulu kuduk Arif meremang. Hawa dingin berhembus menyentuh kulit. "Sudah, ayo masuk," ucapnya menarik tangan Arif. "Siapa suruh keluar rumah maghrib-maghrib?" Qasim menoleh sesaat, pandangannya menyapu ke segala penjuru halaman. Sebenarnya bulu kuduknya juga berdiri, tapi ia tidak mau jika adik sepupunya Parno dan tidak betah tinggal di rumahnya lagi. Setelah itu ia menutup pintu rumahnya. Tadi niatnya mau nutup pintu, tapi karena Arif lihat abang lagi bengong di depan, dipanggil gak nyaut, ya udah Arif samperin aja. Tapi Arif mengerutkan dahinya, bingung. Sudah, mending kita makan sekarang, ayo." Qasim berjalan mendahului Arif menuju meja makan. Arif dan Qasim duduk berhadapan. Di rumah itu hanya ada Qasim, Arif dan wanita parubaya bernama Binarti, pembantu Qasim. Sedangkan satpamnya lagi libur pulang kampung. Binarti sudah menjadi pembantu keluarga Imran sejak 5 tahun belakang. Sebelum orang tua Qasim pindah ke Kalimantan. "Silakan Den." Binarti menyodorkan mangkok sup iga pada Qasim. Qasim tersenyum lantas meraih mangkok itu. "Terima kasih Bi." Binarti tersenyum lalu kembali ke belakang. "Bang." Arif mulai parno saat kejadian tadi. Matanya celalatan ke sana ke sini. "Apa? Tadi itu udah gak usah dibahas lagi," potong Qasim. Ia tidak mau adik sepupunya tidak betah tinggal di rumahnya gara-gara gangguan itu. Sebenarnya gangguan itu sudah Qasim merasakan sudah hampir 2 minggu yang lalu. Ia sendiri pun bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kesalahannya sampai sosok-sosok itu selalu mengganggunya? Ia tidak mau jika Arif tahu soal itu dan membuat ia ketakutan. Arif adalah adik sepupu Qasim yang tinggal di Kalimantan. Pemuda itu merantau ke ibu kota untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Bakti Bangsa dekat rumah Qasim. Kasihan jika Arif harus ngekos, sedangkan rumahnya dekat dengan kampusnya. Selagi gangguan itu tidak sampai melukai dirinya dan orang-orang di sekitarnya, Qasim tidak akan mempermasalahkannya
Karena Qasim percaya di dunia ini kita memang hidup berdampingan dengan mereka yang tak kasat mata. Kita sudah memiliki porsi alam masing-masing. Selama kita masih di alam kita, maka mereka yang dari alam lain tidak akan bisa menyakiti dan melukai kita, kecuali kita masuk ke alam mereka. Arif terdiam dan tidak mau membahas kejadian itu lagi. Ia fokus pada makanannya. Setelah makan, ia kembali ke kamarnya untuk menyiapkan keperluan kuliahnya besok. Besok adalah hari pertamanya kuliah setelah kurang 1 minggu sebelumnya. Ia mengikuti kegiatan yang wajib diselenggarakan pihak kampus untuk para maba. Kegiatan kemarin benar-benar menguras tenaga Arif, apalagi dengan sikap arogan para seniornya. Karena banyak senior cewek yang mengidolakannya, sebab Arif adalah seseorang yang sangat tampan. Qasim kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk termenung memikirkan kejadian aneh yang menimpanya akhir-akhir ini. Saat ia hendak membuka laptop, tiba-tiba suara Bi Narti menggelegar ke seluruh penjuru rumah. Qasim tersentak. Ia langsung keluar dari ruangan kerjanya menuju asal suara. Saat ia membuka pintu, Arif juga membuka pintu kamarnya bersamaan dengan Qasim. Kedua pria berdarah Kalimantan itu saling pandang dengan tanda tanya. Setelah itu mereka bergegas ke arah sumber suara Bi Narti terakhir terdengar. Sampai di dapur mereka tidak menemukan keberadaan Bi Narti. Mereka mencari dan memanggil Bi Narti, namun hasilnya nihil. Tidak ada sesiapapun di dapur itu. Qasim dan Arif mengerutkan dahinya, bingung. Di mana Bi Narti? Jelas-jelas suaranya terdengar dari sini. Arif mengedikkan bahunya, tidak tahu. Saat mereka hendak kembali, tiba-tiba sebuah cairan berwarna merah menetes dari arah plafon, jatuh tepat di hadapan kaki Arif. Arif menghentikan langkahnya, lalu mendongak. Arif terpeliak, lantas mundur sampai terjatuh ke lantai. Qasim kaget dan langsung menghampirinya. Ada apa? Tanya Qasim seraya membantu Arif berdiri. Wajah Arif memucat, lidahnya keluh, keringat dingin menetes di pelipisnya. Qasim makin bingung melihat Arif yang ditanya hanya diam saja. Ada apa? Qasim menggoyang-goyangkan tubuh adik sepupunya. Perlahan tangan Arif terangkat dan menunjuk bercak darah di lantai. Mata Qasim mengikuti gerakan tangan Arif. Matanya memicing saat melihat cairan merah yang masih menetes dari atas. Ia mendongakkan kepalanya. Betapa terkejutnya Qasim saat melihat asal cairan itu. Matanya terbelalak, ingin rasanya ia menangis. Sosok Bi Narti yang hampir 6 tahun menjadi pembantunya ini tewas dengan bersimbah darah. Kaki dan tangannya terikat sebuah benang hitam yang membuat tubuhnya menempel di langit-langit rumah. Matanya melotot, darah segar menetes dari perut dan lehernya. Qasim terisak, sedangkan Arif terdiam. Wajahnya masih pucat pasih akibat syok. Kini keduanya duduk di kursi makan. Qasim berjalan menuju ruang tamu dan menelpon polisi. Setelah itu ia kembali ke dapur untuk menenangkan adik sepupunya. Tubuh Bi Narti belum diturunkan. Ia tidak mau ambil resiko. Itu akan membantu tim polisi dalam penyelidikan. Siapa yang melakukan ini? Gumamnya. Qasim memberikan air putih pada Arif, berharap Arif bisa jauh lebih tenang. Arif meraih gelas itu lalu meneguknya habis. Rona wajahnya sudah kembali normal, namun ia belum bisa berkata-kata. Ia begitu syok dengan kejadian itu. Tidak berapa lama sirene mobil terdengar dari depan rumah. Lantas Qasim menuju ruang tamu dan membuka pintu. Ia meninggalkan Arif yang masih terdiam. Setelah beberapa saat, Qasim kembali ke dapur dengan 3 orang polisi di belakangnya. Ketika polisi itu terbeliak saat melihat tubuh Bi Narti yang menempel di plafon. Setelah mengenakan kaos tangan, Qasim dan 3 polisi itu menurunkan jasad Bi Narti. Azan Isya berkumandang memasuki indera pendengaran Nahla. Nahla langsung menghentikan aktivitasnya di depan laptop
ia beranjak ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Saat Nahla sedang sholat, sampai saat Nahla berada di rakaat terakhir sholatnya, terjadi keanehan. Lampu berkedip cepat, mati menyala, seperti ada yang memainkan saklar lampu. Suara tekanannya terdengar jelas di telinga Nahla. Namun Nahla tidak menghiraukannya, ia tetap khusyuk dalam sholatnya. Lampu tidak berhenti, mati menyala. Sampai saat di sujud terakhir, Nahla yang panjang, lampu benar-benar mati. Kini Nahla menyudahi sujudnya dengan takbir yang cukup keras. Ia tahu jika keanehan itu bukan sesuatu yang biasa. Jika lampu padam lalu menyala, lalu padam lagi, begitu seterusnya. Karena gangguan sambungan listrik, otomatis saklar tidak akan berbunyi, seperti ada orang yang memainkannya. Tapi ini malah sebaliknya. Nahla memejamkan matanya, lalu berzikir di sepanjang pejamannya, berharap lampu segera menyala. Sementara itu ia bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang dalam kamarnya. Lafadznya yang tadinya hanya sebatas di bibir, kini terdengar sangat jelas. Sebuah hembusan nafas ia rasakan menerpa mukenanya. Ia mencoba tetap khusyuk dalam zikirnya. Perlahan peluhnya menetes, membasahi mukenanya. Ia memanjatkan zikirnya dengan suara yang lantang. Selang beberapa saat suhu kamarnya sudah kembali normal. Nahla mencoba membuka matanya secara perlahan. Kami akan mengabari Pak Qasim jika hasil otopsi sudah keluar, kata salah satu polisi pada Qasim. Qasim mengangguk. Kalau begitu kami pamit Pak, permisi. Terima kasih Pak, ujar Qasim. Setelah itu polisi dan mobil ambulan pun pergi dari rumah Qasim. Jasad Pinarti akan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara itu Qasim menelpon keluarga Pinarti di kampung, mengabari dan memberi santunan. Setelah itu ia menghampiri Arif yang masih terdiam di sofa. Ia duduk di samping adik sepupunya. Apa yang sebenarnya terjadi Bang? Siapa yang membunuh Pinarti? Abang juga nggak tahu, tapi Qasim tidak yakin akan mengatakan yang sebenarnya pada Arif tentang gangguan-gangguan di luar nalar yang dirasakannya akhir-akhir ini. Tapi apa Bang? Qasim masih terdiam. Ia benar-benar tidak mau membuat Arif ketakutan. Apa ini ada hubungannya dengan orang yang mirip abang di teras ya? Arif mulai berspekulasi. Qasim menghela nafas. Dengar abang, kamu tidak usah mikirin itu. Biar abang yang urus semuanya. Kamu fokus saja sama kuliahmu, oke? Tapi bang, sekarang kamu kembali ke kamarmu dan tidur. Besok hari pertama kamu belajar. Jangan sampai kamu ngantuk saat ada kelas. Qasim beranjak dari tempat duduknya dan kembali ke dapur untuk membersihkan bekas darah Pinarti. Bukannya masuk ke kamarnya, Arif malah mengekori Qasim sampai ke dapur. Loh, bukannya ke kamar malah ke sini juga. Qasim kaget melihat Arif di belakangnya. Iya bang, Arif belum bisa tidur kalau jam segini. Kemudian kedua pria itu lantas membersihkan bekas darah di lantai. Arif mendongak hendak membersihkan plafon bekas tempat jasad Pinarti. Lah, kok bersih sih? Bukannya tadi? Arif menggantungkan ucapannya. Sudah biarin aja. Dengan begitu kita nggak perlu repot-repot membersihkan sampai ke atas. Kedua pria itu tergegah mencoba menyembunyikan perasaan parnonya. Di tempat lain, Nahla berjalan menuju warung makan di ujung gang yang setiap hari Nahla lihat selalu ramai. Ia ingin mencoba bagaimana rasa makanan di sana, sampai orang-orang selalu memadati kedai itu. Kosan Nahla berada di dalam gang, tidak jauh dari tempat kerjanya. Nahla melenggang ke tempat itu. Saat hendak masuk, seperti biasa, ia mengucapkan salam di setiap tempat yang baru ia kunjungi, baik itu sunyi maupun ramai. Seketika bau busuk menyeruak masuk ke rongga hidungnya. Ia terbeliak saat melihat sosok putih terbungkus, wajahnya gosong, mendekati hancur dengan bola mata yang hampir lepas. Mulutnya menganga, meneteskan cairan kental berwarna keruh tepat di dalam panci. Seketika perut Nahla terasa mual.
Ia segera meninggalkan tempat itu sebelum isi perutnya benar-benar keluar. Ia sedikit berlari keluar gang mencari warung makan lain. Sekitar 100 meter dari gerbang gang terdapat warung makan yang juga ramai, namun tidak seramai warung makan pertama. Sebenarnya nafsu makannya menghilang saat kejadian tadi, namun cacing-cacing di perutnya sudah meronta karena kelaparan. Ia juga tidak mau jika asam lambungnya naik gara-gara kejadian itu. Ia mencoba menghampiri warung itu. Seperti biasa, ia kembali mengucap salam. Setelah itu ia menengok ke sana kemari. Aman. Syukurlah tidak ada apa-apa. Ia lalu memilih tempat duduk menghadap ke jalan. Mau pesan apa, Mbak? Nasi goreng aja, Mbak, sama teh anget. Nahla masih kepikiran tentang pocong di warung tadi. Apa tidak ada cara lain selain cara seperti itu? Gumamnya. Ia bergidik saat mengingat wajah pocong itu. Ia tidak menyadari mengapa ia bisa melihat hal-hal seperti itu. Padahal dulu ia tidak pernah melihat. Jangankan melihat, merasakan hawanya saja tidak pernah. Nahla lahir dari keluarga yang kurang mampu dan dari keluarga yang minim akan pengetahuan agama. Namun saat ia sekolah di kota, ia mulai belajar banyak hal tentang agama. Apalagi ia sempat dekat dengan seorang anak kiai. Namun saat mereka lulus sekolah, pria itu memilih melanjutkan kuliahnya di luar negeri dengan alasan permintaan dari sang ayah. Nahla hanya bisa pasrah. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan pria itu. Pria bergelar Gus yang nyamar menjadi siswa sekolah negeri. Setelah kepergian sang pujaan hati, Nahla mendaftar ke beberapa universitas dengan bantuan beasiswa miskin. Alhamdulillah, berkat kecerdasannya, ia bisa langsung diterima di universitas ternama. Di situ ia juga belajar banyak tentang agama bersama dengan sahabatnya yang bernama Hasna. Dia gadis yang cantik dan agamis, namun sayang, sehari sebelum wisuda, ia meninggal dunia karena kecelakaan. Nahla memang mengenakan hijab, namun ia masih sulit menjaga jarak pada pria. Contohnya bersentuhan, seperti menjabat tangan, ditambah ia bekerja di perusahaan asing sekarang. Nahla menghela nafas panjang. Permisi Mbak, ini pesanannya. Nahla tersenyum. Terima kasih Mbak. Tidak berapa lama sepasang pria dan wanita masuk ke dalam warung itu. Mereka duduk di samping meja Nahla. Pria dengan sarung dan baju koko lengkap dengan kopiah putihnya melirik ke arah Nahla yang sedang asik menikmati makanannya. Gadis di hadapannya menautkan alisnya melihat raut wajah pria di depannya. Ada apa bang? Tanya gadis berhijab itu seraya menoleh ke belakang. Sepertinya abang kenal dengan perempuan itu. Tapi pria itu menggantung ucapannya. Tunggu sebentar ya. Pria itu berdiri hendak menghampiri Nahla. Bersamaan itu gadis pelayan tadi menghampiri meja mereka. Mau pesan apa nih, Gus? Pria yang dipanggil gadis itu sebagai Gus adalah Ali, dan gadis yang bersamanya adalah Zahra. Mereka kakak beradik, anak dari Kiai Hafid. Mereka memang sering makan di tempat itu karena kebetulan pesantren mereka memang tidak jauh dari sana. Ali mengurungkan niatnya dan kembali duduk. Setelah memesan makanan, ia lalu kembali melihat ke arah meja Nahla. Namun Nahla sudah tidak ada di sana. Ia mencoba mencari gadis itu sampai keluar warung, namun ia tidak mendapati gadis itu di mana-mana. Zahra mengerutkan dahinya melihat tingkah abangnya yang aneh. Ada apa sih bang? Dari tadi Zahra lihat seperti mencari seseorang. Cari siapa? Perempuan di belakangmu tadi pergi kemana ya? Zahra menoleh lantas mengedikkan bahunya. Tidak tahu, tadi masih ada kok. Ini pesanannya Gus, Neng, sudah siap. Terima kasih mbak. Kalau gitu kami permisi dulu. Assalamualaikum. Ayo bang. Setelah itu mereka kembali ke mobilnya dan meninggalkan tempat tersebut. Bersamaan itu Nahla kembali ke mejanya. Gara-gara wajah hancur dan busuk milik pocong pesugihan itu, selera makannya menciut dan perutnya kembali mual.
Terpaksa ia harus ke toilet untuk mengeluarkan isi perutnya. Setelah selesai membayar makanannya, ia pun bergegas pulang. Langkahnya ia percepat saat berada tepat di depan warung pesugihan itu. Warung itu masih terlihat ramai dan pocong di sana menjadi bertambah. Nahla kembali bergidik dan mempercepat langkahnya. Sampai di kosannya ia langsung masuk dan mengunci pintunya. Ia benar-benar merasa banyak kejanggalan pada dirinya akhir-akhir ini. Semenjak kejadian di kantor beberapa hari yang lalu, Nahla merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Matanya mulai berat. Ia beranjak untuk berwudu. Pesan lelaki yang masih mengisi hatinya selalu ingat bahwa ia tidak boleh meninggalkan wudu sebelum tidur dan berdoa agar Allah selalu melindungi jasad dan rohnya. Bagaimana bisa? Suara berat pria berjubah hitam itu menggema di seluruh penjuru ruangan yang ia tempati. Di dalam ruangan yang minim cahaya dan lembab itu dipenuhi dengan dupa yang menyala dan bau kemenyan yang menyengat. Di beberapa sisinya terdapat banyak lilin berwarna merah yang menyala. Di hadapan pria berjubah itu berdiri sosok hitam, tinggi besar dengan taring dan mata merah nan menyala. Kuku-kukunya panjang menjuntai. Sosok itu tertunduk tidak berdaya di hadapan majikannya. Kalau begitu, gadis itu biar aku yang urus. Kamu urus pria sialan itu. Sosok hitam itu mengangguk lalu berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang. Pria berjubah itu menyunggingkan bibirnya di atas. Setelah itu ia meraih sebuah foto seorang gadis berhijab. Iya, gadis di dalam foto itu adalah Nahla. Setelah itu ia meraih boneka yang terbuat dari jerami lalu menempelkan foto Nahla pada kepala boneka itu. Pria itu kembali tersenyum seringai. Setelah itu ia mulai merapalkan mantra yang hanya dirinya yang tahu artinya, sembari mencekik leher boneka itu. Beberapa menit ia merapalkan mantranya, tiba-tiba tangannya memerah dan berasap. Sontak ia terbeliak dan melempar boneka itu ke lantai. Sial, gadis itu benar-benar dijaga. Ia kembali meraih boneka itu dan mengembalikannya ke samping nampan berisi kembang 7 rupa yang didominasi cempaka, kuning, atau kantil. Ia lalu meraih tengkorak, tempurung kepala di sudut meja yang berisi cairan kental berwarna hitam. Darah ayam cemani. Ia mulai merapalkan kembali mantranya, lalu menumpahkan sebagian darah itu ke lantai yang ada di depannya. Selang beberapa saat, sesosok wanita berbaju hijau muncul di hadapannya. Ia begitu terlihat anggun dengan pakaian bak putri kerajaan. Wanita itu menatap nyalang pada pria berjubah hitam itu. Kenapa kau memanggilku? Aku butuh bantuanmu, Nyai. Kau tahu apa yang harus kau sediakan jika aku bersedia membantumu, Radit. Tahu, Nyai, perawan. Timpal pria berjubah hitam yang bernama Radit. Nyai Roro tertawa melengking. Katakan, aku ingin gadis bernama Nahla itu menderita. Kalau perlu, ambil dia sebagai tumbal pertamamu. Nyai Roro menyeringai. Nahla, kau tahu siapa Nahla itu? Dia gadis yang menduduki jabatan sekretaris supervisor di kantor. Dia baru dan dia sudah menduduki kursi itu. Aku lebih tahu dari yang kau tahu, Radit. Radit mengerutkan dahinya. Teror yang kau kirim memang bisa dia rasakan. Namun tetap saja makhluk kirimanku sulit untuk menyakitinya. Maksudnya, rapalan ayat-ayat suci yang ia kuasai mampu menjaganya sepanjang imannya masih kokoh. Ahli ibadah? Iya. Lalu Nyai menyerah. Kau meremehkan aku, Radit. Radit tersenyum miring dan Nyai Roro tidak menyukai senyuman itu karena menganggap Radit meledeknya. Akan kuperintahkan antek-antekku untuk menggodanya agar imannya runtuh. Dengan begitu kau akan mudah menghancurkannya.
Jalan satu-satunya untuk menyerang ahli ibadah adalah dengan menggoyahkan keimanannya. Jika imannya sudah lemah, barulah kau bisa mencelakainya. Radit kembali tersenyum simpul. Terima kasih Nyai, ucapnya sambil menangkupkan tangannya di depan dada sembari menunduk. Jangan lupa tumbalku Radit. Setelah itu ia berubah menjadi kepulan asap, lalu terbang mengikuti kemana angin malam membawanya. Radit menghela nafas panjang. Setelah itu ia kembali menatap foto Nahla. Tunggulah giliranmu cantik. Angin malam berhembus menerpa wajah Qasim yang terlelap. Suara deritan jendela mengusik mimpi indah empunya kamar. Qasim bangkit dan mengerjap. Kenapa jendela bisa terbuka? Angin malam yang dingin membuat gorden menari-nari. Qasim meraih daun jendela dan menutupnya, lalu menguncinya. Setelah itu ia kembali ke ranjangnya. Namun saat ia berbalik, tiba-tiba di atas ranjang ada sosok yang berbaring dengan tertutupi selimut. Qasim mendelik lalu melangkah perlahan mendekati sosok itu. Saat ia hendak membuka selimut, tiba-tiba sosok itu bangun dan duduk diam di atas ranjang. Qasim tersentak dan mundur satu langkah. Berkali-kali ia menelan salivanya. Sosok yang masih terbungkus selimut itu menoleh ke arah Qasim. Sontak Qasim terbeliak dan kembali mundur. Tanpa pikir panjang, Qasim langsung berlari keluar kamar. Saat sosok itu mulai turun dari ranjang dan merangkak ke arahnya. Ruang tamu gelap gulita. Wajar, karena di setiap kali penghuni rumah sudah menuju pembaringan, maka ia wajib mematikan lampu di ruang tamu dan dapur. Qasim meraba dinding di sekitarnya mencari saklar lampu. Namun saat ia menyentuh saklar lampu, tiba-tiba sebuah rambut dari atas merayap menyentuh tangan Qasim. Qasim belum menyalakan lampu. Untuk kesekian kalinya ia menekuk ludahnya dalam-dalam. Ya Allah, apa ini? Ia memberanikan diri untuk menyalakan lampu. Saat lampu menyala, ia langsung terloncat kaget. Matanya terbelalak menyaksikan sosok yang menempel di dinding. Rambut panjang acak-acakan, wajah hancur dengan belatung itu terbalik menghadap ke belakang. Sosok wanita berjubah putih itu merangkak sembari menyeringai ke arah Qasim dengan posisi badan terbalik. Sosok itu merangkak turun dari dinding menuju Qasim. Qasim mundur dan berlari ke kamar Arif. Arif, buka Arif, Arif. Qasim menggedor-gedor pintu kamar Arif. Arif yang tengah terlelap langsung tersentak. Ia bangkit dan bergegas membuka pintunya. Ada apa bang? Ada kuntilanak Rif. Qasim masuk ke dalam kamar Arif lalu menutupnya rapat-rapat dan menguncinya. Arif kaget dan langsung memegang lengan Qasim. Abang, jangan bercanda bang. Abang gak bercanda Rif, ngapain coba bercanda jam segini? Arif melirik jam. Dinakas pukul 3:15 dini hari. Arif menelan ludahnya lalu menatap Qasim yang masih ketakutan. Apa makhluk itu yang membunuh? Shh, jangan dibahas, ucapnya memotong ucapan Arif. Mending kita tidur, abang tidur di sini ya. Setelah itu keduanya langsung naik ke atas ranjang dan berbaring. Lampu di kamarnya tidak mereka matikan untuk berjaga-jaga. Azan subuh berkumandang memecah keheningan. Qasim yang masih terjaga mengucap syukur. Setelah itu ia mencoba untuk menutup matanya. Bang, bangun bang, abang, ucap Arif menggoyang-goyangkan lengan Qasim. Qasim mengerjap, silau. Cahaya matahari langsung menyambut netranya. Ia melirik pria yang berdiri di sampingnya. Abang tidak ke kantor? Qasim bangkit dan melirik jam di nakas. Jam menunjukkan pukul 6:45. Ia menghela nafas. Syukurlah masih ada waktu. Kupikir aku akan kesiangan. Setelah itu ia beranjak dari tempat tidurnya dan menuju kamarnya. Arif duluan ya bang. Nggak sarapan dulu, nanti aja sekalian di kampus. Ya udah hati-hati. Selamat pagi pak.
sapa Nahla saat melihat Qasim masuk ke ruangan. Qasim tersenyum kecut lalu duduk di tempat duduknya. Nahla mengerutkan dahinya melihat wajah Qasim seperti orang kurang tidur. Setelah beberapa saat tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Mata Qasim membulat sedangkan Nahla berdiri. Ah, di kantor juga ada gangguan listrik. Apa listrik di sini belum dibayar? Qasim mulai parno dan berdiri di samping kursinya. Ada apa, Pak? Bapak seperti orang ketakutan. Melihat raut wajah Qasim yang kembali memucat. Mata Qasim melotot menatap tajam Nahla. Perlahan matanya berubah menjadi hitam pekat. Nahla tersentak dan mundur melihat perubahan mata Qasim. Bersamaan itu Qasim melompati meja dengan tangan seperti ingin mencakar Nahla. Dengan sigap, Nahla menghindar. Astagfirullahalazim. Ia langsung berlari keluar ruangan. Tubuh Qasim yang masih dikuasai jin kini ikut keluar. Ia berjalan seperti binatang berkaki 4. Ia mengaum bak harimau. Ia mengejar Nahla yang berlari ketakutan sampai ke lobi kantor. Karyawan yang ada di sana ikut ketakutan saat melihat aksi Qasim. Ia mencakar-cakar lantai sampai menimbulkan bunyi yang membuat orang yang mendengarnya merasa ngilu. Karyawan mulai berkerumun, sedangkan Nahla sedang ditenangkan salah satu karyawati. Tidak berapa lama Kalel datang menghampiri mereka. Ada apa ini? Kenapa berkumpul di sini? Bukannya kerja? Itu Pak Qasim kesurupan, Pak. Ujar salah satu karyawan sembari menunjuk Qasim yang mengacak-acak benda di sekitarnya. Kalel menghela nafas lalu menggeleng-gelengkan kepala. Lalu ngapain ditontonin? Kalel bertolak pinggang menatap tajam pada karyawannya. Kalian pikir dia bakal sembuh kalau cuma ditontonin gitu? Sudah, kalian kembali kerja sekarang. Sontak semua karyawannya berhambur kembali ke tempat mereka. Andi, Radit, kalian bantu saya. Kedua pria itu saling pandang dan langsung mengangguk. Kamu ambilkan air. Ucapnya menunjuk karyawati yang bersama Nahla. Tapi Nahla bagaimana, Pak? Ujar Karin, nama karyawati itu. Sudah, cepat. Setelah itu Karin pun langsung pergi. Nahla menatap Qasim yang masih mencakar-cakar lantai. Kalian berdua pegang Qasim. Kedua pria itu langsung memegangi lengan Qasim. Qasim mulai memberontak. Tidak berapa lama Karin datang dengan gelas yang berisi air putih di tangannya. Ini, Pak. Setelah itu ia mulai membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi masing-masing 3 kali. Qasim makin memberontak dan mencakar tangan Andi dan Radit. Sedangkan Kalel melanjutkan bacaannya. Setelah itu Kalel meniup air di dalam gelas itu sebanyak 3 kali. Kemudian ia langsung menyapukan air itu ke wajah Qasim sebanyak 3 kali. Qasim yang awalnya memberontak kini berangsur diam dan kehilangan kesadarannya. Andi dan Radit membaringkan tubuh Qasim di lantai. Selang beberapa menit Qasim pun membuka matanya. Ia menatap sekelilingnya. Apa yang terjadi? Tanya Qasim dengan raut wajah kebingungan. Kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan? Andi balik bertanya pada Qasim. Qasim menggeleng. Bagaimana perasaanmu? Tanya Kalel. Baik, Pak. Alhamdulillah. Sekarang tanggung jawab karena sudah membuat Nahla ketakutan. Kalel berdiri dan pergi dari tempat itu. Nahla menatap punggung Kalel yang sudah menjauh. Dia begitu tenang, seakan sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. Qasim mengerutkan dahinya lalu menatap Nahla yang sedang duduk di kursi tamu bersama Karin. Bersamaan itu Radit menatap tajam punggung Kalel yang semakin menjauh. Kau benar-benar ikut campur urusanku. Pantas saja mantraku sulit menembusmu. Tunggulah giliranmu. Batin Radit. Ia mengangkat sebilah alisnya. Qasim berdiri lalu menghampiri Nahla dan Karin. Begitupun dengan Andi. Aku juga kembali ya. Radit langsung pergi ke ruangan karyawan tempatnya. Nahla, kenapa? Tanya Qasim mengerutkan dahinya. Jadi kamu benar-benar tidak ingat apa-apa yang terjadi padamu? Qasim kembali menggeleng.
memangnya ada apa? Kenapa aku bisa seperti ini? Tanya Qasim setelah mereka kembali ke ruangannya. Nahla mengedikkan bahunya. Mungkin bapak ada musuh kali, ucapnya sambil sibuk pada laptopnya. Tidak, perasaan aku tidak punya musuh. Aku juga tidak punya masalah pada siapapun. Yakin, masa lalu mungkin? Ujar Nahla tetap melihat ke arah Qasim. Masa lalu? Tidak, seingatku aku tidak punya masalah juga di masa lalu. Nahla menghela nafas lantas berdiri. Ya sudah, pikir saja sekarang kenapa bapak bisa sampai begitu, ucapnya sambil keluar dari ruangannya. Benar juga. Tunggu, aku diteror seperti ini sejak aku menjabat sebagai kepala supervisor. Apa? Ia menggantung monolognya. Ia manggut-manggut, ia yakin jika ada orang iri padanya. Tapi, apa harus sampai seperti ini? Sampai membunuh Pinarti juga. Ia mulai mengacak-ngacak rambutnya. Nahla, kenapa gadis itu selalu terlihat tenang? Aku tidak bisa melihat apa-apa pada dirinya. Radit kembali membatin sembari memutar-mutar pulpoinnya. Aku harus bisa menyingkirkannya. Kupastikan dia akan menderita. Siapa yang menderita? Tiba-tiba Karin muncul di belakangnya. Radit tersentak dan langsung berpikir mencari alasan. Qasim. Karin mengerutkan dahinya. Iya, Qasim. Pasti dia menderita tadi. Tenaganya pasti sangat terkuras gara-gara kesurupan. Imbunya mencari alasan. Iya, kasihan ya. Tadi aja pas sudah siuman dia malah terlihat lemah. Ya udah, aku balik ke mejaku dulu ya. Raden mengangguk sembari nyengir kuda. Setelah itu Karin melenggang ke tempat duduknya. Radit menghela nafas panjang. Untung saja. Nanti malam akan aku kerahkan lebih banyak iblis piaraanku. Dan sepertinya Radit menyeringai menatap Karin yang sedang duduk. Cantik, tapi sayang umurnya nggak panjang. Gumamnya masih dengan seringai di bibirnya. Semilir angin berhembus menerpa wajah dan hijab Nahla. Ia berdiri di trotoar depan kantornya, menunggu taksi. Tidak berapa lama mobil hitam berhenti di depannya. Nahla memicingkan matanya bersamaan dengan terbukanya kaca mobil. Mau ikut enggak? Kata pria di dalam mobil itu. Nahla menghela nafas, menolak sama saja akan membuatnya lebih lama berdiri di sini. Nahla melirik jam tangannya, pukul 16:50. Setelah itu ia mengangguk. Ia berjalan ke pintu samping. Saat hendak membuka pintu, tiba-tiba mobil hitam lain berhenti tepat di sampingnya. Ikut aku saja, aku mau bicara sesuatu. Mobil yang berhenti di samping Nahla adalah mobil Qasim, dan mobil yang pertama menawarinya adalah mobil Radit. Nahla menoleh ke arah Radit. Raut wajahnya mulai tidak enak dipandang. Namun raut wajah Qasim jauh lebih tidak enak dilihat dengan wajah memelas. Hampir saja Nahla terbahak-bahak melihat ekspresi Qasim. Maaf Radit, aku ikut Qasim ya. Nahla merunduk. Setelah itu ia menuju pintu kiri mobil Qasim tanpa menunggu persetujuan Radit. Qasim memberi klakson tanda permisi. Setelah itu Qasim kembali melajukan mobilnya meninggalkan mobil Radit. Radit memukul setir mobilnya. Sial, Qasim lagi. Tunggu saja pembalasanku. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Langit sore menggelegar awan hitam. Tidak ada cahaya jingga di ufuk barat. Yang ada hanya awan tebal yang siap menumpahkan bebannya. Suasana begitu gelap dengan hembusan angin. Nahla menatap luar dengan tatapan khawatir. Ada perasaan aneh dalam dirinya, melihat alam seperti ingin menghancurkan dirinya sendiri. Mau ngomong apa pak? Tanya Nahla pada Qasim yang fokus menyetir. Aku tua banget ya, sampai di mana-mana kamu selalu manggil aku Pak, Bapak. Racau Qasim tanpa menoleh ke arah Nahla. Nahla tergagah. Bukan gitu, tapi aku sudah kerasan manggil Bapak. Qasim menggeleng. Mulai sekarang panggil Qasim saja.
Baiklah Qasim, jadi mau ngomong apa? Qasim terdiam sesaat, ia tidak yakin dengan pikirannya. Kamu percaya teluh nggak? Teluh? Iya, sejenis guna-guna. Memangnya kenapa? Nahla menatap Qasim. Semalam pembantuku meninggal secara tidak wajar. Maksudnya? Qasim menceritakan semua teror yang ia rasakan, sampai pembantunya menjadi korban. Nahla mengangguk paham. Lalu maksud kamu ada orang yang sengaja mengirim teror itu padamu? Qasim mengangguk. Dan aku mencurigai seseorang. Ujar Qasim. Jangan cepat berprasangka, tidak baik, nanti jatuhnya malah fitnah. Kamu tahu kan kalau fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan? Qasim terdiam mendengar ucapan Nahla. Nahla memang berbeda dengan kebanyakan gadis yang ditemui Qasim. Sikap sederhana dan cerdasnya pun menarik perhatian Qasim dari awal ia melihatnya. Namun seseorang yang memiliki hatinya masih mengganggu pikirannya. Meski gadis itu sudah tidak pernah memberi kabar, dan yang paling membuat hati Qasim gelisah adalah adanya sosok astral yang mirip dengan kekasihnya itu ikut menerornya. Kita mampir ke... Tiba-tiba handphone Qasim berdering bersamaan dengan turunnya hujan yang sangat lebat. Maaf, aku jawab telepon dulu ya. Lantas Qasim menjawab telepon itu. Iya, kenapa? Baiklah, abang akan segera pulang. Kamu jangan kemana-mana ya. Setelah itu Qasim menutup teleponnya. Ada apa? Rumahku sebelum kosanmu kan? Iya, kenapa? Kita mampir ke rumahku dulu. Adikku diteror lagi katanya. Setelah beberapa menit, Qasim memasuki pekarangan rumahnya. Rumah terlihat gelap, tidak ada tanda-tanda orang di dalam. Qasim dan Nahla berjalan ke arah pintu dan mengetuknya. Arif, buka Arif, bagi Qasim sambil mengetuk pintu. Nahla mulai merasa tidak enak pada tengkuknya. Sebuah hembusan yang amat dingin melintas di belakangnya. Nahla tidak henti-hentinya melafalkan zikirnya. Sedangkan Qasim mencoba mencari kunci rumahnya di bawah keset. Namun nihil, kunci tidak ada di sana. Qasim tidak kehabisan akal. Ia mencoba mendobrak pintu rumahnya yang terkunci. Karin berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah yang cukup besar dengan payung. Sampai di depan pintu ia langsung melipat payungnya dan mengetuk pintu itu seraya mengucap salam. Tidak berapa lama pintu terbuka. Wanita parubaya dengan pakaian serba hitam tersenyum kecut pada Karin. Silakan masuk non, kata Mbok Darsi pembantu rumah itu. Karin mengangguk lalu masuk ke dalam rumah itu. Rumah yang didominasi dengan warna merah hitam itu memiliki pencahayaan yang minim. Dengan lilin-lilin merah di setiap sudutnya. Karin menelan salivanya. Rumah macam apa ini? Tunggu sebentar ya non, saya panggilkan tuan dulu. Karin mengangguk. Setelah itu Mbok Darsi pergi menaiki tangga. Karin menatap lekat punggung Mbok Darsi. Ia berjalan begitu anggun saat menaiki tangga. Bak gadis usia belasan tahun. Mata Karin menyapu seluruh penjuru ruang tamu. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam melintas dari belakang tangga menuju dapur. Mata Karin membulat. Seketika bulu kuduknya meremang. Apa itu? Ya ampun, kenapa rumah Radit horor banget sih? Ia menyentuh tengkuknya. Tidak berapa lama sosok pria dengan pakaian serba hitam dengan jas panjang selutut menuruni tangga. Diikuti wanita tua di belakangnya, Mbok Darsi. Pria itu tersenyum ke arah Karin, sedang Karin malah meneguk ludahnya dalam-dalam. Ya ampun, Raditkah itu? Kenapa dia berbeda banget dengan dirinya saat di kantor? Batinnya. Karin berdiri saat Radit menghampirinya. Maaf, sudah menunggu lama, ujar Radit saat sampai di hadapan Karin. Ayo duduk. Karin tersenyum tawar, lalu kembali duduk. Radit menatap Mbok Darsi. Setelah itu Mbok Darsi mundur, lalu pergi ke arah bayangan hitam itu. Jadi gimana Rin? Ini dokumenmu, ucapnya menyerahkan map hijau pada Radit. Terima kasih. Kita flashback dulu ya. Kamu lemburin, tanya Radit saat melihat Karin masih sibuk dengan laptopnya.
padahal jam pulang sudah tiba. Karin mengangguk tanpa menoleh. Radit tersenyum seringai. Kesempatan, batinnya. Kalau gitu semangat ya, aku balik duluan. Oke, hati-hati, ujar Karin masih fokus pada laptopnya. Radit pun berjalan meninggalkan Karin. Sebelum ia keluar ruangan itu, diam-diam ia kembali ke mejanya dan menaruh sebuah map hijau di atasnya. Setelah itu dia kembali melanjutkan langkahnya. Sampai di rumah ia langsung menelpon Karin. Halo, ada apa Dit? Tanya Karin di seberang sana. Kamu masih di kantor? Iya, aku masih di kantor. Kenapa? Aku mau minta tolong nih, bawain dokumenku yang tertinggal di atas meja. Boleh nggak? Boleh, nanti aku ambilin. Makasih ya Rin, nanti aku ambil di rumahmu. Tidak usah, nanti biar aku yang mampir aja. Oh kan aku pulang melewati rumahmu dulu. Radit melebarkan senyumannya. Itu yang aku maksud. Batinnya. Oh iya, lupa. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh iya, jam berapa kamu pulang? Mungkin maghrib. Benar-benar sesuai dengan yang aku mau. Radit kembali membatin. Ya sudah kalau begitu, kamu hati-hati ya. Aku tutup dulu. Iya, oke. Setelah itu panggilan terputus. Radit menyeringai lalu tertawa. Gadis yang malang. Setelah itu dia menyuruh Mbok Darsi menyediakan semua perlengkapan penyembahannya untuk Nyai Roro. Malam ini tumbal pertamamu Nyai, dan Nyai harus bisa menepati janji. Jika tidak, maka bersiaplah untuk musnah. Ia kembali tertawa, suaranya menggelegar ke seluruh penjuru rumahnya yang besar. Kembali ke cerita. Tidak berapa lama Mbok Darsi datang dengan nampan yang berisi 2 cangkir teh di tangannya. Setelah itu ia menaruh cangkir itu di depan tuanya dan di depan Karin. Kemudian ia kembali berlalu. Ayo diminum dulu buat angetin badan, di luar hujan. Ujar Radit, senyumnya masih terukir. Karin mengangguk lantas meraih cangkir itu dan langsung meneguknya. Radit tersenyum miring. Minumlah cantik. Setelah itu kau akan tertidur beberapa saat sebelum akhirnya kau tidak akan bangun lagi. Terima kasih. Karin menaruh kembali cangkirnya. Setelah itu Karin merasa kepalanya berat, penglihatannya mulai tidak stabil. Ia mengerja beberapa kali, namun penglihatan seperti berkunang-kunang. Tidak berapa lama kepalanya mulai oleng dan kemudian tubuhnya jatuh ke sofa. Radit menyunggingkan bibirnya. Kosim mencoba berkali-kali mendobrak pintu, namun hasilnya tetap nihil. Biar ku bantu, ujar Nahla di belakangnya. Kosim menatap Nahla ragu. Ia tidak yakin pada Nahla. Dirinya saja tidak mampu, apalagi Nahla. Permisi. Nahla maju dan menyentuh gagang pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Ia membaca doa. Setelah itu ia membaca ayat kursi 1 kali. Ia kembali memutar kenop pintu dan berhasil. Pintu berhasil terbuka. Kosim membulatkan matanya. Ia benar-benar tidak percaya Nahla bisa membukanya hanya dengan komat kami di mulutnya. Kalau dia tahu Nahla bisa membuka pintunya hanya dengan seperti itu, ia tidak perlu buang-buang tenaga untuk mendobraknya tadi. Alhamdulillah, ujar Nahla. Setelah itu keduanya pun masuk ke dalam rumah. Kosim kembali meraba saklar. Tiba-tiba diingatannya muncul kejadian semalam, di mana saat ia meraba saklar dan sebuah rambut dari atas menjalar menyentuh tangannya. Ia menelan salivanya dalam-dalam, lalu memberanikan diri mencari saklar di atas lemari bufet. Lampu menyala. Alhamdulillah, ujar Nahla lagi. Sedangkan Kosim langsung menuju kamar Arif. Arif! Bagi Kosim sembari membuka pintu kamar Arif. Gelap, kamar Arif juga gelap. Ia kembali meraba saklar di samping pintu. Saat lampu menyala, Kosim dan Nahla saling pandang karena kamar itu kosong. Kosim kembali memeriksa semua tempat di rumahnya, mencari Arif, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada Arif di sana. Di mana Arif? Kini dia dan Nahla sudah duduk di sofa.
Coba telepon dulu. Qasim langsung meraih ponselnya dan kembali menghubungi Arif. Tersambung. Halo Rif, kamu di mana? Maaf bang, Arif nggak sempat ngabarin. Arif lagi di rumah teman, mungkin Arif balik setelah Isya. Jawab Arif di seberang sana. Sontak mata Qasim membulat. Jika Arif di rumah temannya, maka siapa yang menelponnya tadi? Ada apa? Arif di rumah temannya. Nahla mengerutkan dahinya. Kalau Arif di rumah temennya, lalu siapa yang telepon abang, menyuruh abang cepat pulang ke rumah? Dengan raut wajah yang masih sama. Maksud abang? Iya, tadi kamu nelpon abang, nyuruh pulang cepat karena kamu diteror, lah. Belum sempat Qasim menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba lampu berkedip cepat, angin berembus kencang, membanting pintu sampai tertutup. Nahla dan Qasim tersentak dan langsung berdiri. Begitupun Arif yang mendengar suara pintu terbanting. Apa itu bang? Qasim sudah tidak mendengar pertanyaan Arif karena handphonenya sudah ia lepas dari telinganya saat pintu terbanting. Ia menelan salivanya lalu memandang Nahla. Nahla menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Lampu masih bermain dengan kedipnya. Selang beberapa saat barang-barang berjatuhan, menimbulkan kebisingan di dalam rumah itu. Tiba-tiba bau melati menyeruak masuk ke rongga penciuman mereka, sangat menyengat. Bulu kuduk keduanya meremang. Di mana ada bau melati, di situ ada si cantik kuntilanak. Di sisi lain, Arif yang tengah berada di rumah temannya yang bernama Rizky, panik mendengar abangnya yang tidak menjawabnya saat suara benda terbanting di rumahnya. Maaf Ki, sepertinya aku tidak bisa ikut, abang dalam bahaya. Ia berdiri dan meraih rangselnya. Kenapa? Abangku diteror lagi, ucapnya sambil berjalan keluar rumah. Kita ke pesantren dulu, baru kita ke rumahmu. Dengan begitu kita bisa bawa bantuan untuk abangmu. Jelas Rizky. Sudah tidak ada waktu Ki. Arif menaiki motornya dan memakai helm. Aku harus pergi. Aku ikut. Rizky kembali ke dalam rumahnya dan meraih rangselnya juga. Setelah itu ia kembali keluar dan langsung naik ke motor Arif. Arif melajukan motornya di atas kecepatan rata-rata, menembus derasnya hujan. Nahla tidak henti-hentinya melafadzkan zikirnya, sedangkan Qasim hanya bisa membulatkan matanya saat sosok yang sedang Qasim lihat kembali bertengger di atas plafon. Sosok itu menatap mereka dengan seringai yang menakutkan. Sosok itu merangkak turun dan menghampiri Qasim dan Nahla. Sialnya, sosok itu tidak bisa mendekati Nahla. Ia beralih memandang Qasim yang mematung. Ia memiringkan kepalanya lalu kembali merangkak ke arahnya. Qasim terbelalak saat sosok itu bergerak cepat ke arahnya. Dengan cepat Nahla meraih pot bunga yang ada di meja dan melempar demit itu. Namun sayang, pot itu malah menembus badan sosok itu dan malah mengenai kaki Qasim sampai berdarah. Nahla tersentak dan langsung menarik Qasim menjauh dari kuntilanak yang sudah menjilati sisa darah Qasim yang berjajaran di lantai. Maaf, aku tidak bermaksud. Lirih Nahla. Iya, tidak apa-apa, ayo cepat. Mereka berlari masuk ke dapur, namun baru saja mereka di ambang pintu dapur, sosok itu tengah berdiri menatap mereka. Sosok hitam berbulu yang tinggi, dengan mata merah menyala, serta taring dan kuku-kuku yang panjang, menjuntai menyentuh lantai. Di sela-sela taringnya menetes liur yang sangat busuk. Qasim dan Nahla mundur bersamaan, keduanya menelan ludahnya. Qasim merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Ia lalu beralih melihat ada apa di bawah sana. Demit yang tadi berada di ruang tamu kini kembali menjelati kaki Qasim yang berdarah. Qasim tersentak dan langsung menarik lengan Nahla menjauh dari tempat itu. Kita harus keluar dari rumah ini. Iya, tapi bagaimana caranya? Pintu tidak bisa dibuka. Apa tidak ada pintu lain yang bisa kita lewati? Ini kan rumahmu. Bersamaan dengan itu, seseorang mengetuk pintu dari luar. Nahla dan Qasim saling pandang dan langsung berlari ke arah pintu. Bang Qasim, buka bang, ini Arif. Arif, tolong Rif. Sementara itu kuntilanak itu kembali merangkak ke arah mereka. Di luar,
Sini, biar aku saja, ujar Rizky di depan. Kamu yakin? Rizky mengangguk. Ia mulai merapalkan doa yang ia ketahui, lalu kembali mendobrak pintu. Pintu berhasil terbuka. Rizky dan Arif langsung menarik Qasim dan Nahla keluar rumah, dan pintu kembali terbanting sangat kencang, tertutup. Keempatnya terbelalak. Astagfirullahaladzim, ujar mereka bersamaan. Kita harus pergi dari sini, sekarang. Ketiganya mengangguk. Nahla dan Qasim langsung masuk mobil, sedangkan Arif dan Rizky kembali ke motornya. Mata Karin masih terasa berat. Ia mencoba membuka matanya perlahan. Samar ia melihat banyaknya cahaya-cahaya kecil di ruangan. Ia kembali mengerjap. Kini penglihatannya sudah normal. Pandangannya menyapu ke seluruh ruangan. Lilin-lilin merah mendominasi cahaya di dalam ruangan itu. Dupa menyala di setiap sudut ruangan. Aroma kemenyan menyeruak menusuk rongga hidung. Kembang kandel bertaburan memenuhi lantai ruangan itu. Karin mencoba berdiri, namun kaki dan tangannya terikat. Tidak berapa lama pintu ruangan itu terbuka. Sudah bangun, sayang, ujar Radit. Ia kembali mengenakan jubah hitamnya yang selalu ia pakai untuk pemujaan setan. Karin menelan salivanya melihat penampilan Radit. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Karin terbata. Radit menyeringai. Kau ini bagaimana? Aku Radit, ucapnya menyentuh dagu Karin. Karin menggelengkan kepalanya kasar. Tidak, kamu bukan Radit. Radit yang aku kenal tidak seperti kamu. Radit tertawa. Suara beratnya sungguh membuat bulu kuduk Karin meremang. Radit yang kau kenal hanyalah tipu daya Radit yang ada di hadapanmu sekarang. Karin tersentak. Ia tidak pernah menyangka jika Radit yang begitu menyenangkan saat di kantor ternyata seorang penganut sekte sesat dan sudah bertahun-tahun memuja setan. Ternyata selama ini kamu bertopeng iblis. Radit menyeringai. Kadang-kadang aku capek memakai topeng ini. Oh iya, sahabatmu Alia juga ada di sini loh. Tapi dia tinggal tengkorak, ucapnya sambil tertawa. Karin terbeliak. Jangan-jangan penyebab hilangnya karyawan-karyawan di kantor itu adalah kamu. Bukan hanya mereka, Nyonya dan Tuan di sini juga. Dengan tampang tak berdosa, Radit berjalan mendekati meja sesajen. Orang tuamu juga kamu jadikan tumbal. Dasar gila. Radit tidak menjawab. Ia meraih lilin dan menyalakan dupa, lalu meraih nampan berisi kembang 7 rupa. Dengan bagian di tengahnya terdapat tempurung kelapa yang berisi darah ayam cemani. Ia lalu berlutut di depan meja sajen. Setelah itu mulutnya mulai komat-kamit merapalkan mantra-mantranya. Karin benar-benar tidak menyangka Radit setega itu pada orang tuanya. Mau apa kamu? Bentak Karin saat Radit menghampirinya dengan menggenggam pisau. Aku hanya butuh setetes darahmu. Radit tersenyum menyeringai. Karin meringis saat Radit menyayat jari telunjuk dan menampung darahnya di tempurung kepala yang kosong. Setetes, katanya. Setelah ia rasa cukup darah itu, lalu ia bacakan mantra dan menumpahkannya di hadapan Karin. Tidak berapa lama, kepulan asap muncul di hadapan Karin dan berubah menjadi sosok wanita dengan separuh badannya adalah ular. Wajahnya begitu mengerikan dengan taring dan kuku yang amat panjang. Matanya melotot dengan kulit keriput. Wanita siluman itu menatap Karin seraya menjulurkan lidahnya yang panjang. Nikmati hidangan pertamamu, Nyai. Semoga kau puas. Setelah itu Radit keluar dari ruangan itu dan menguncinya rapat. Radit, jangan tinggalkan aku. Radit, tolong, Radit. Karin memberontak hendak melepaskan diri, namun sial, ikatannya sudah dibacai mantra oleh Radit. Suara gelak tawa penuh ambisi pria itu terdengar semakin menjauh. Karin menutup matanya saat lidah panjang makhluk itu menyentuh wajahnya. Bau busuk menyengat
ditambah lendir yang lengket dari lidah busuk itu. Setelah itu kuku-kuku panjang makhluk itu mulai meraba leher Karin. Berkali-kali Karin menekuk ludahnya. Inikah air hidupku? Tidak adakah cara lain selain menjadi mangsa siluman busuk ini, ya Allah? Seketika darah menyembur keluar dari lehernya saat kuku tajam makhluk itu menancap dan ia cabut kembali. Selang beberapa saat, Karin kembali merasakan cengkraman di perutnya. Tidak butuh waktu lama, kuku tajam itu mulai menancap dan mengoyak perut Karin. Darah segar keluar dari mulut Karin. Makhluk itu semakin rakus, mencabik-cabik dan mengeluarkan isi perut Karin, lalu memakannya. Sampai saat ia menarik paksa jantung Karin, Karin berteriak sangat kencang. Teriakan Karin untuk yang terakhir kalinya terdengar sangat menyayat, membuat semua binatang malam yang ada di dekat rumah itu pergi menjauh. Radit malah menyeringai mendengar teriakan memilukan dari korbannya. Dia berdiri menatap luar dari balik jendela. Hujan sudah semakin meredah, menyisakan rintik dengan angin yang berhembus pelan. Malam yang dingin itu menjadi malam kesekian kalinya Radit menambah koleksi tengkorak kepala perawan di ruang koleksinya. Ia menatap satu kepala yang masih menyisakan rambut dengan bercak pirang di ujungnya. Ini aku bawakan teman baikmu. Radit menaruh kepala Karin tepat di samping kepala itu. Karin yang malang, maaf karena kau harus mengikuti jejak Alia menjadi budakku. Ia menyeringai menatap koleksinya di atas lemari rak yang hampir memenuhi ruangan itu. Nah teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya. Nanti sambung lagi ke part yang selanjutnya. Masih ada satu part lagi. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali besok ya di part akhir. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.